kabar jemaat yang dikasihi oleh Tuhan? Saya berharap kita semua baik-baik, sehat-sehat semua dalam lindungan, dalam pemeliharaan Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi ini atas kebaikan-Mu. Bersyukur kami ada semua karena anugerah Tuhan. Ampuni kami atas setiap salah dosa kami. Sucikan kami sehingga kami layak dan kudus di hadapan Tuhan. Kami siap diberkati lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus menolong kami semua untuk kami memahami, melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari demi hari. Ini doa kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam kitab Ayub pasal 1 sampai dengan pasal 2 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keluarga betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ya, sekian jauh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang hidup yang berkenan di hati Allah. Hidup yang berkenan di hati Allah. Pengalaman dan ujian dalam kehidupan Ayub mengajarkan kepada kita bagaimana hidup dalam integritas sebagai orang-orang percaya yang tidak saja saleh dan jujur secara rohani, yakni dalam hubungan dengan Allah, namun juga secara sekuler, yakni dalam hubungan dengan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ayub memiliki integritas yang teruji, integritas yang tinggi. Nah, hidup Ayub menolak anggapan bahwa mustahil manusia hidup dalam kesalehan dan kekudusan. Ayub adalah teladan yang sangat baik bagi setiap orang yang percaya untuk mendapat tempat di hati Allah. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan oleh Ayub sehingga ia mendapat perkenanan Allah yang sedemikian? Kita akan melihat dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama, dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara-saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Yang pertama, Ayub mendapat perkenanan Allah karena ia hidup dalam beribadah kepada Allah. Ia hidup dalam beribadah kepada Allah. Nah, Ayub menyadari bahwa dirinya sendiri tidak mampu untuk tetap steril dari dosa. Ya, ia tetap manusia yang berdosa, sehingga ia selalu berusaha meluruskan jalannya yang menyimpang dengan melakukan introspeksi terhadap hidup dan keberadaannya di dunia ini. Nah, ini yang mendorongnya untuk selalu menguduskan dirinya maupun keluarganya di hadapan Tuhan. Dan sebagai imam keluarga, ia pun mengajarkan dan menerapkan hal hidup yang beribadah itu kepada setiap keluarganya. Ia selalu mengintrospeksi dirinya. Setiap pagi ia bangun,
Ia mempersembahkan korban, ya, sesuai dengan jumlah anak-anaknya. Ia orang yang taat kepada Tuhan. Ia orang yang beribadah kepada Tuhan. Ayub sungguh-sungguh mengandalkan hidupnya pada anugerah dan belas kasihan Allah atas pengampunan dosa yang ia terima daripada Tuhan. Bukan karena ia mempertahankan kebenaran. Ya, kita lihat dalam firman Tuhan ini, ia orang yang saleh, ia orang yang jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bukan itu yang dia andalkan, tetapi semata-mata ia mengandalkan hanya anugerah Allah semata-mata, sehingga ia bisa hidup bersih, hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan. Itu semua karena anugerahnya. Sesungguhnya kesalehan dan kejujuran bukanlah didapat karena ia telah mati-matian berusaha untuk hidup jujur, melainkan karena belas kasihan Allah semata-mata. Ia bisa berkenan kepada Allah, ia bisa hidup jujur kepada Allah, ia hidup takut akan Allah. Demikian pula segenap berkat dan kelimpahan yang dinikmatinya bukanlah karena hasil usahanya, melainkan karena kebergantungannya kepada Allah. Ia orang yang terkaya di sebelah timur pada saat itu, luar biasa kekayaannya, tetapi sekali lagi kebergantungannya kepada Allah, ya, keberharapannya kepada Allah, itu yang membuat dia diberkati Tuhan dengan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sikap kita ketika kita dalam beberapa bulan ini menghadapi COVID-19? Apakah kita tetap beribadah kepada Tuhan? Apakah kita tetap hidup dalam integritas kita? Apakah kita tetap berharap kepada Tuhan? Mari, hiduplah seperti Ayub. Ia tetap beribadah kepada Tuhan. Ia tetap menyembah kepada Tuhan. Ia tetap ingin berkenan kepada Tuhan. Jadi kejujuran maupun kesalehan bukanlah sesuatu yang begitu saja dapat dilakukan oleh seorang, melainkan dengan menjaga keberadaan dirinya di hadapan Allah melalui kehidupan beribadah yang benar. Itulah yang membuat Ayub berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Ayub begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Ia takut akan Tuhan, ia jujur, ia menjauhi kejahatan, ia benar-benar hidup di dalam kesalehan. Bukankah Rasul Paulus menasihatkan juga kepada kita untuk melatih diri kita untuk beribadah lebih daripada latihan badani? Pertama, Timotius 4 ayat 7 dan 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup kita yang akan datang. Dalam situasi yang sukar dan sulit ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap beribadah kepada Tuhan. Mari kita tetap menyembah Tuhan. Mari kita tetap berharap kepada Tuhan, supaya hidup kita benar-benar berkenan kepada Tuhan. Perkenanan Allah bukanlah bergantung kepada status atau keberadaan hidup kita, melainkan kepada apa yang kita lakukan dalam hidup ini di hadapan Allah dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Mari, dalam situasi dan kondisi yang saat ini kita alami, mari tetap kita hidup berkenan kepada Allah dengan tetap beribadah kepada Allah. Jangan menjauhkan diri dari ibadah-ibadah dari persekutuan, tetapi menjelang hari Tuhan yang mendekat ini, kita menasihati satu sama lain, mendekatkan diri kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Nah, itu hal yang pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dilakukan oleh Ayub sehingga ia mendapat perkenanan Allah yang sedemikian adalah karena ia hidup dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, di dalam ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 dikatakan kepada kita, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Yang kedua, mengapa Ayub hidup berkenan kepada Tuhan?
karena hidupnya berpaut kepada Allah. Karena hidupnya berpaut kepada Allah. Keseluruhan kisah hidup Ayub membuktikan bahwa hanya kepada Allah lah seseorang patut melekatkan hidupnya. Hidupnya berpaut kepada Allah. Hidupnya berserah kepada Allah. Ayub memelihara hidup benar di hadapan Allah, baik pada saat berkelimpahan maupun pada saat berkekurangan. Ya, pada saat berkelimpahan, ia selalu beribadah kepada Tuhan. Ia selalu berpaut kepada Tuhan. Pada saat Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai kehidupan Ayub, hancur semua, musnah semua harta kekayaannya, anak-anaknya juga. Dan terakhir, keberadaan dirinya Ayub dipenuhi dengan penyakit yang borok, bau sekali, dan sangat membuat orang jijik di sekitarnya. Ia tetap menyembah kepada Allah, ia tetap berpaut kepada Allah, ia tetap berharap kepada Allah. Penderitaan karena harta benda serta anak-anaknya tidak sedikit pun menggoyahkan imannya kepada Allah. Asumsi iblis bahwa kesalehan dan ketaatan Ayub kepada Allah adalah karena berkat-berkatnya semata itu sangat besar. Ayub tetap setia kepada Tuhan dalam kelimpahan. Di dalam penderitaannya tetap setia kepada Tuhan. Mampu dijungkir balikkan oleh Ayub, karena ia memang tidak setengah-setengah untuk mengiring Tuhan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal penderitaan, ia tetap setia kepada Tuhan. Ia melekatkan dirinya kepada Allah, Sang Pemberi, bukan kepada pemberian-pemberiannya. Bukan. Dan ia juga menyadari bahwa Sang Pemberi itu pun berhak untuk mengambil segala pemberiannya, sehingga ia tetap mampu untuk tetap memuji nama Tuhan. Ia yang memberi, ia yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu kata-kata Ayub yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam keadaan sukar dan sulit ini, apa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Apakah kita tetap berpaut kepada Allah? Apakah kita tetap berserah kepada Allah? Apakah kita tetap mengandalkan Allah? Atau malah kita mundur daripadanya, menjauh daripadanya, tidak mau beribadah kepada Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan, tidak mau melayani Tuhan? Ada kalanya Allah mengizinkan iblis menguji orang benar dengan kesengsaraan untuk memurnikan iman dan kehidupan mereka. Sebagaimana emas dimurnikan oleh api, ujian semacam itu adalah demi kebaikan kita sendiri. Itu dimaksudkan untuk meningkatkan integritas rohani dan kerendahan hati kita sebagai orang-orang yang dikasihinya. COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini adalah ujian yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Sejauh mana kita tetap setia kepada Tuhan, sejauh mana kita tetap mengiring Tuhan, baik dalam kita kelimpahan maupun dalam kekurangan. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Tuhan sedang menguji kita. Jangan kita mundur. Tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah berserah kepada Tuhan, karena Tuhan menunggu orang-orang yang setia kepadanya. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa hidup Ayub berkenan di hati Allah? Pasal 2 ayat 4 dan 5 mengatakan, lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Yang ketiga, mengapa Ayub hidup berkenan kepada Tuhan? Karena ia hidup dalam pujian kepada Allah. Kata terpujilah nama Tuhan. Nah ini rupanya menjadi tema sentral hidup Ayub. Ia konsisten menyerukannya. Sebaik apapun dan seburuk apapun kondisi hidupnya, ia tetap berkata, terpujilah nama Tuhan. Ia yang memberi, ia yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak sedikit pun mengeluh dan menghujat Allah. Bahkan ketika akhirnya iblis masuk lebih dalam lagi dengan menjamah tubuhnya sendiri,
Sekali lagi Ayub menunjukkan integritasnya dengan mengatakan bahwa segala sesuatu baik ataupun buruk tetap berada dalam kendali Allah. Pasal 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub benar-benar siap untuk menerima yang baik dan juga yang buruk. Dia tidak hanya mau menerima yang baik saja, yang buruk dari Allah pun ia terima. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang sedang kita alami ini? Kita sedang menerima yang buruk dari Allah. Sekali lagi, jangan hanya mau menerima apa yang baik dari Allah, terima juga. Ini sekali lagi ujian untuk kita. Mari kita tetap berserah kepada Allah. Mari kita tetap memuji Allah di dalam kehidupan kita. Jadi, bisa saja Allah mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita. Adakah kita siap untuk menghadapinya? Mari, jangan kita menggerutu, jangan kita bersungut-sungut. Saya sudah tidak lagi bekerja, saya juga tidak lagi berusaha, saya kekurangan makan, minum dan sebagainya. Jangan bersungut-sungut. Dalam kondisi apapun saat ini kita, baik atau buruk, mari kita tetap memuji Tuhan. Mari kita tetap menyembah Tuhan, sebagaimana Ayub yang tetap kokoh dalam imannya, juga Rasul Paulus yang selalu siap untuk menderita bersama-sama dengan Kristus. Roma 8 ayat 17. Kita harus mengerti bahwa penderitaan oleh karena Allah akan membawa kepada pengenalan yang lebih dalam akan Dia. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, akan meneguhkan dan menguatkan iman kita. Mari kita tetap hidup berkenan kepada Allah, sebagaimana Ayub memberikan contoh dan teladan hidup yang luar biasa. Ia hidup dalam beribadah pada Allah supaya ia berkenan kepada Allah. Ia hidup berpaut hanya kepada Allah supaya ia berkenan kepada Allah. Ia hidup dalam pujian kepada Allah supaya tetap berkenan kepada Allah. Mari dalam situasi kondisi yang sukar dan sulit ini, tetap hidup kita berkenan kepada Allah. Tetap hidup kita memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan meneguhkan dan menguatkan iman kami. Tolong kami untuk tetap menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami untuk tetap memuji Tuhan, meskipun keadaan sukar dan sulit yang sedang kami lalui saat ini. Teguhkan, kuatkan iman kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.